Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Nusola, NPM 251310008, jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stakeholder perusahaan atau biasa disebut pemangku kepentingan perusahaan. Apa itu pemangku kepentingan perusahaan atau biasa disebut stakeholder? Pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder adalah individu, kelompok, atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi perusahaan yang hasil tindakannya dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh jalannya bisnis. Stakeholder menurut para ahli. Menurut Rankin, pada tahun 2012, teori pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder merupakan sebuah teori yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas, bukan hanya para pemegang saham. Menurut Donaldson dan Preston pada tahun 1995 berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan akan memperluas tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder, bukan hanya kepada para pemilik saham perusahaan share atau biasa disebut shareholder. Menurut Freeman pada tahun 1984, stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang akan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Apa peran stakeholder dalam bisnis? Pada dasarnya, sebuah bisnis tidak akan bekerja sendiri. Untuk itu, perusahaan harus berhubungan dengan para stakeholder agar pengembang dan tujuan bisnis dapat tercapai. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin melaunching suatu proyek atau produk baru, perusahaan tersebut wajib untuk menentukan siapa stakeholder-nya, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini penting agar perusahaan dapat mengidentifikasi tujuan dan harapan terkait proyek yang akan dieksekusi. Peran dan tugas stakeholder. Secara umum, peran dan tugas stakeholder dibagi menjadi 5. Pertama, mengarahkan manajemen. Para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti dewan direksi dapat membantu perusahaan dalam mengambil tindakan. Mereka mampu memberikan rekomendasi atau keputusan tertentu terhadap operasional sebuah departemen seperti layanan, sumber daya alam, manusia, atau penelitian pengembangan untuk dikelola agar bisa memastikan kesuksesannya. 2. Mendukung keuangan. Stakeholder seperti investor utama bisa kapan saja membawa atau mengambil uang mereka dari perusahaan. Dengan begitu, mereka akan bergantung kepada kinerja dan finansial perusahaan. Artinya, mereka dapat menekan kinerja perusahaan atau bahkan mengubah strategi bisnis jika perlu agar bisnis dapat berkembang dengan baik. 3. Dalam bantuan pengambilan keputusan. Stakeholder utama seperti memiliki kekuatan untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan anggota dewan lainnya mengenai jalannya bisnis. Para pemangku kepentingan ini juga memiliki kekuasaan untuk menunjuk manajemen tingkat senior. Oleh karena itu, mereka ada di semua bidang pengambilan keputusan, utamanya pengambilan keputusan likuidasi dan juga akuisisi. 4. Menjalankan operasional perusahaan. Seperti yang Anda ketahui, stakeholder seperti manajemen dan karyawan memiliki peran yang penting untuk menjalankan semua rencana bisnis. Setelah disetujui oleh dewan direksi, mereka memiliki tanggung jawab terhadap jalannya sebuah proyek bisnis. 5. Tanggung jawab sosial. Stakeholder biasa juga berperan sebagai hati nurani dari sebuah perusahaan. Mereka dapat membuat perusahaan mematuhi undang-undang hak asasi manusia dan lingkungan. Mereka juga memantau dan bisa menentang keputusan yang diambil oleh bisnis jika itu merugikan tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial atau social responsibility ini dapat dilakukan kepada para stakeholder lainnya seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, hingga masyarakat dan lingkungan. Rumusan pemangku kepentingan atau scope of stakeholder. Konsep pemangku kepentingan dapat dilihat dari 2 batasan utama, yaitu narrow sense atau biasa disebut stakeholder dalam arti sempit dan
Window sense atau biasa disebut stakeholder dalam arti luas. Pertama, the narrow sense of stakeholder atau biasa disebut stakeholder dalam arti sempit. Stakeholder dalam arti sempit yaitu perusahaan ketergantungan atau memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada stakeholder ini yang terdiri dari kelompok-kelompok tertentu maupun individu-individu tertentu. Contohnya, pemegang saham atau shareholder, karyawan atau manajemen, dan kreditur. 2. The wide sense of stakeholder. Stakeholder dalam arti luas. Stakeholder dalam arti luas yaitu kelompok maupun individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan perusahaan saat perusahaan mengejar tujuannya. Contohnya, komunitas lokal atau masyarakat, media, pesaing, dan serikat pekerja. Klasifikasi pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder. Jones membagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, inside stakeholder atau biasa disebut pemangku kepentingan internal, pihak-pihak yang berada di dalam struktur organisasi yang memiliki kepentingan langsung terhadap tata kelola operasi perusahaan. Yang pertama, pemegang saham atau shareholder. Shareholder ialah yang menyediakan modal atau ekuitas untuk memaksimalkan laba, dividen, dan apresiasi nilai saham. Yang kedua, manajer. Manajer ialah orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, kepentingan, dan status dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang nomor ketiga, karyawan. Karyawan memberikan tenaga kerja dan keahlian. Kepentingan utamanya ialah gaji, tunjangan, jaminan kerja, dan lingkungan kerja yang aman. 2. Outside stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal, pihak-pihak yang di luar batas formal organisasi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, customer atau pelanggan. Pelanggan membeli produk dan jasa, kepentingan utamanya yaitu kualitas produk, harga yang wajar, dan layanan purna jual yang baik. Yang kedua, pemasok atau suppliers yang menyediakan bahan baku, komponen, dan layanan kepentingan. Kepentingan utamanya ialah pembayaran tepat waktu dan kontrak pembelian yang stabil. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah ialah yang menetapkan hukum, regulasi, dan pajak. Pemerintah juga memiliki kepentingan utama yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kontribusi terhadap perekonomian. 4. Kreditur. Pihak yang meminjam dana, misalnya bank. Kepentingan utamanya adalah kemampuan perusahaan melunasi pinjaman, pokok, dan bunga sesuai jadwal. 5. Serikat pekerja mewakili kepentingan karyawan. Kepentingan utamanya yaitu negosiasi kondisi kerja, upah, dan hak-hak pekerja. 6. Masyarakat umum dipengaruhi oleh dampak operasional seperti polusi, kebisingan, lapangan pekerjaan. Kepentingan utamanya adalah tanggung jawab sosial dan minimalisasi dampak negatif. 7. Media membentuk opini publik. Kepentingan utamanya adalah akses terhadap informasi yang akurat dan relevan. 8. Pesaing. Perusahaan lain yang menawarkan produk serupa, kepentingan utamanya adalah pesaing yang adil dan kepatuhan terhadap standar industri. 9. Pedagang grosir dan pengecer. Saluran distribusi perusahaan, kepentingan utamanya adalah margin yang menguntungkan, ketersediaan stok, dan dukungan promosi. Imbalan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder perusahaan. Hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan adalah hubungan transaksional yang saling menguntungkan atau merugikan jika terjadi konflik. Seperti 1. Pemegang saham. Kontribusi yang diterima oleh perusahaan yaitu modal dan uang. Ialah imbalan yang diterima kenaikan atau peningkatan harga saham dan informasi keuangan. 2. Karyawan. Kontribusi yang diterima perusahaan ialah kemampuan dan keahlian. Imbalan yang diterima ialah gaji, tunjangan,
jaminan keamanan kerja, promosi atau kenaikan jabatan. Yang ketiga, pelanggan. Kontribusi yang diterima dari perusahaan ialah pendapatan, loyalitas merek, pembelian barang dan jasa. Imbalan dari perusahaan ialah produk yang berkualitas tinggi, layanan pembelian, dan harga bersaing. 4. Pemasok. Kontribusi yang diterima oleh perusahaan ialah bahan baku yang berkualitas dan layanan tepat waktu. Imbalan dari perusahaan ialah pembayaran tepat waktu dan kontrak kerja jangka panjang yang stabil. 5. Kreditur. Kontribusi yang diterima oleh perusahaan ialah modal atau pinjaman, pelayanan pembayaran bunga, pelunasan utang pokok, dan jaminan atau biasa disebut kolateral. 6. Pemerintah. Kontribusi yang diterima oleh perusahaan ialah peraturan izin operasi, infrastruktur, dan stabilitas hukum. Imbalan yang dari perusahaan ialah pajak, kepatuhan regulasi, kontribusi pertumbuhan ekonomi. 7. Masyarakat. Kontribusi dari perusahaan ialah lingkungan operasi yang damai. Imbalan dari perusahaan ialah lapangan pekerjaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Pengelolaan hubungan stakeholder atau stakeholder relationship management. Pengolahan hubungan pemangku kepentingan adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, memetakan, dan berinteraksi dengan stakeholder guna membangun dukungan dan meminimalkan resiko konflik. Prinsip keterlibatan. Yang pertama, transparansi atau biasa disebut berbagi informasi secara terbuka dan jujur. 2. Dialog dua arah, yaitu mendengarkan pemasukan stakeholder, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. 3. Akuntabilitas. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak keputusan mereka terhadap stakeholder. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut ialah pemangku kepentingan atau stakeholder adalah inti dari manajemen strategis dan etika bisnis modern. Perusahaan yang hanya berfokus pada memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder primacy yang berisiko tinggi terhadap konflik sosial dan reputasi. Sebaliknya, perusahaan yang mengadopsi pandangan perusahaan atau pandangan stakeholder value creation yang menciptakan nilai bersama bagi semua pihak yang terkait cenderung mencapai keberlanjutan, inovasi, dan kinerja jangka panjang yang unggul. Pengelolaan hubungan stakeholder yang proaktif dan etis adalah investasi, bukan hanya biaya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.